Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Okay, our study today is about lesson 4. How much are the oranges? Team at the shop part 2. Jadi sekarang kita sudah masuk part 2 bagian 2 ya. Last week kita part 1 bagian 1. Nah, sekarang kita part 2 bagian 2. Okay, before studying the English, let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Next, tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat menjelaskan prosedur teks. 2. Siswa dapat menulis prosedur teks. Pengertian prosedur teks. Prosedur teks adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Jadi prosedur teks ini ada tahapan atau ada langkah-langkahnya. Tujuannya menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu itu. Tentunya langkah-langkah itu harus berurutan. Nah, terus bagaimana ciri yang lain? Nah, berikut adalah ciri-ciri prosedur teks. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Ya, itu biasanya formulanya subject plus verb 1 ya, verb 1. Terus yang kedua, menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Nah, di sini imperative sentence, di dalamnya ada imperative sentence, biasanya ada kalimat perintah. Nah, di sini ada contohnya adalah don't mix, kemudian turn on, cut into slice, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah menggunakan connective of sequence. Then, kemudian while, saat atau seraya atau sambil, next, selanjutnya, dan lain sebagainya. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Kemudian yang keempat, menggunakan numbering. Tentu saja di sini ada first, pertama, second, kedua, third, ketiga, dan lain sebagainya. Berarti kan kalau ada tahapan ada nomor-nomornya. Tahap pertama, tahap kedua, nah itu adalah prosedur teks. Dan yang terakhir, cirinya adalah menggunakan adverb atau kata keterangan. Contohnya di sini ada slowly dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan, carefully dengan hati-hati, ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi kalau prosedur teks, ciri yang pertama ada tahapannya. Kalau ada tahapannya berarti ada langkah-langkah nomor ya, ada nomor-nomornya, ada pertama, kedua, dan selanjutnya. Ini ciri yang paling sering. Dan yang terakhir itu biasanya ada kalimat perintah. Itu adalah prosedur teks. Nah, di sini ada beberapa gambar. Tadi ada imperative sentence, kalimat perintah. Nah, kalau di sini gambarnya seperti yang paling atas sebelah kiri, gambarnya seperti ini. Apa kira-kira kalimat yang cocok atau kalimat perintah yang pas? Di sini adalah wash the apple, cuci apel ya, cuci apel. Kemudian gambar yang kedua, peel the apple, kupas apelnya. Kemudian yang ketiga, cut the apple, potong apel. Terus yang keempat, di sini skewer the apple, tusuk apelnya ya. Jadi di sini kalimat perintah atau imperative sentence. Nah, refleksinya, today we have study about prosedur text. It is easy, isn't it? Ya kan? Sangat gampang. Pokoknya prosedur itu langkah-langkah berurutan, langkah-langkah yang berurutan. Teks berarti di situ ada teks atau bacaan. Itu aja, sangat gampang kan? Nah, untuk yang terakhir di sini ada assessment atau penilaian. Nah, penilaian atau tugasnya di sini complete the text using the word in the blue box. Jadi, lengkapi teks menggunakan kata-kata yang ada dalam kotak yang berwarna biru. Nanti ada kotak yang berwarna biru, itu adalah kata-kata yang digunakan untuk melengkapi teks. Nah, di sini judulnya adalah How to make chocolate cooked apple sugar. Bagaimana membuat apel, tusukan apel yang ditaburi atau dilumuri dengan coklat. Nah, di sini ada
materialnya atau bahan-bahannya. You need 2 apples, 2 apel, 6 bamboo seaweed, 6 tusuk bambu. Biasa kalau nggak ada yang dari bambu bisa yang dari tusukan yang lain juga boleh ya. Kemudian 1 chocolate bar, 1 batang coklat, cooking pot, tempat untuk yang memasaknya itu, knife. Di sini ada pisau, a plate, sebuah piring, stove, kompor, water, dan air. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian step atau tahapannya. Nah, di sini ada first. First, wash the apple. First, pertama, wash the apple, cuci apel. Nah, ini adalah prosedur teks. Second, yang kedua, bla bla bla, the apples. Apa kira-kira tahapannya yang kedua? Third, yang ketiga, cut the apple into bla bla bla. Kemudian fourth, seawash the apple pieces into the bla 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 seawash. Kira-kira isi yang keempat itu apa? Jawaban yang keempat. Fifth, yang kelima, melt the bla bla bla. Yang keenam, six, bla 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 the apple syrup into the milk chocolate. Finally, dan yang terakhir, berapapun tahapannya, kalau itu sudah penutup, akhiri dengan finally ya. Entah langkah keberapapun itu. Sebenarnya ini urutannya adalah urutan ketujuh ya, bisa menggunakan seventh, tapi karena ini sudah penutup, terakhir gunakan kata finally. Finally, akhirnya gitu ya, akhirnya put the chocolate coated apple syrup onto the bla 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 and wait until they dry. Jadi di sini ada nomor 2 sampai nomor 7, ini nanti dilengkapi. Nah, kata-katanya mana? Ini dia. Untuk yang pertama, apples sudah masuk ke jawaban nomor pertama, makanya di sini dicoret. Untuk yang bambu, coklat, dip, peel, pieces, sama plate, nah ini kan belum masuk, nanti dimasukkan ke situ ya. Oke, ini sangat gampang sekali. Kalian nanti bisa lihat di halaman 84 ya, 84, open it. Tapi bisa juga di scan, di situ ada audionya juga di halaman 83. Bisa di scan dulu, bisa mendengarkan audionya untuk menjawab soal atau pertanyaan yang di step-stepnya ini gitu. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Alhamdulillah rabbil alamin. We have studied the English. Oke, insyaallah next week kita akan lanjutkan di lesson 5 ya. Pertemuan berikutnya kita masuk ke lesson 5. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for attention. See you next week. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.